wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat iman, rahmat Islam dan rahmat kesehatan kita dapat melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunnah seperti salat tarawih tadi. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yaininya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja pembacaan Al-Quran yang akan dibawakan oleh Raisa. Kepada saudari Raisa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta liyum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Raisya atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang mendengar dan yang membaca mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Untuk selanjutnya ceramah yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Haji M. Irfan LCMA. Kepada Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi sekali lagi. Bantuannya Pak Ibu kok tak banyak makan kolak tadi ya. Masih ada kolak le Pak, Bu? Masih ada seronde lain nak? Ya, baik. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada malam yang ke berapa gini Pak? Ya, puasanya yang ke-17, malamnya yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita kesehatan, kesempatan, begitu juga dengan keimanan. Sehingga dengan ketiga nikmat ini, nikmat kesehatan tadi, begitu juga dengan nikmat kesempatan tadi, didorong dengan nikmat keimanan, kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah pada malam-malam di bulan Ramadan ini yang dikenal dengan istilah Qiyamul Lail. Apa tadi namanya Pak Ibu? Qiyamul Lail. Apa artinya Qiyamul Lail kok? Qiyam itu artinya mendirikan, menghidupkan, mengisi, ya. Al-lail artinya malam, ya. Artinya kita mengisi, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan tersebut dengan rangkaian-rangkaian ibadah. Nah, itu namanya Qiyamul Lail. Kita mengisi malam-malam di bulan Ramadan tersebut dengan rangkaian-rangkaian ibadah. Di antaranya apa Ustadz? Di antaranya ada tadi kita sholat Isya secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Nah, biasanya awak sholat Isya, setelah itu awak mendengarkan ceramah. Karena malam ini kita memperingati ya malam nuzul Quran, ya makanya ceramahnya diakhirkan. Ya, kata Ustadz Ahmad Rashid Patang tadi, ya betul, yang di kampus ceramahnya agak lama Ustadz ya. Nuzul Quran kok sekete Ustadz. Nah, kalau di Siko 20 menit, sekete mungkin 25 sampai 30 menit lah. Ya. Dalam lama mana dah. Beko tak tinggal kolak apa ibu di rumah. Ya. Jadi apa tadi Qiyamul Lail? Qiyamul Lail adalah kita mendirikan, kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan rangkaian-rangkaian ibadah. Baik itu sholat Isya, baik itu kita mendengarkan pengajian, tausiah, ceramah, baik itu setelah itu kita ya sholat tarawih, baik nanti setelah kita bangun malam kita sholat tahajud, baik itu kita membaca Al-Quran, ya, baik juga itu kita sahur, ya. Itu semuanya apa Pak Ibu? Qiyamul Lail, mendirikan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan rangkaian-rangkaian ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Quran rancak, kalau sholat tarawih rancak, kalau sholat tahajud rancak, kalau berzikir rancak, semuanya adalah Qiyamul Lail. Nah, jadi Qiyamul Lail kok nak sholat tarawih ciek saja Bapak Ibu. Nah, dorong mai Qiyamul Lail kita lagi ya sholat tarawih ya. Itu diantara bagian dari Qiyamul Lail, tidak salah ya. Tetapi jangan kita fahami bahwasanya Qiyamul Lail itu ya sholat tarawih saja, karena dia rangkaian ibadah. Kemudian salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah dan anak-anak yang mencatat. Judul ceramah kita pada malam hari ini adalah memperingati malam nuzul
Al-Quran, memperingati malam nuzul Al-Quran. Barakatuh. Anak-anak, barakatuh, ampe kato. Ya. Beko Ustaz Calia ya di catatannya, kalau kurang ampe kato nak datang tangani dah. Ya, harus sampai kato. Memperingati malam nuzul Al-Quran. Baik, yang pertama yaitu memperingati. Memperingati. Ya. Dalam konteks memperingati hari-hari besar agama Islam, baik itu kita memperingati malam nuzul Al-Quran, baik baik kita itu memperingati malam Isra dan Mi'raj, baik itu kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua adalah bagian dari kita menghidupkan syiar-syiar agama Islam ini. Ambo ulang lagi sekali. Kita memperingati hari-hari besar agama. Apakah kita memperingati nuzul Quran, Maulid Nabi, Isra Mi'raj? Ya. Dan peringatan-peringatan hari besar agama lainnya itu dalam konteks kita menghidupkan syiar-syiar agama Islam. Berarti boleh atau nak boleh atau Pak? Bu? Boleh. Apa dalilnya Ustaz? Ah, kau ada mau tanya dalil. Dalilnya kau. Dalilnya ada pada surat Al-Hajj ayat 32. Surat apa tadi anak-anak? Surat Al-Hajj ayat 32. Silakan dicek nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Shadaqallahul azim. Artinya, yang demikian itu bagi siapa yang membesarkan, yang mengagungkan, yang memperingati sya'airullah, syiar-syiar agama Allah. Nah, itu yang kita sebutkan tadi. Masuk salah satunya memperingati malam nuzul Al-Quran. Dzalika min taqwal qulub. Yang demikian itu menunjukkan kepada ketakwaan hatinya. Ketakwaan hati. Jadi takwa itu adanya siko Pak. Bu. Taqwal qulub, takwa hati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada dada sahabat bahwasanya at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Jadi takwa itu bukan label. Takwa label. Kalau label itu namo sih kok. Muhammad takwa. Itu takwa. Tapi takwa yang sebenarnya itu takwa yang ingin dicapai, yang diraih dari ibadah puasa adalah takwa yang ada di dalam hati kita. Nah, itu takwa yang sebenarnya. Bagi siapa yang menghidupkan syiar-syiar agama Allah, bagi siapa yang memperingati hari-hari besar agama, maka itu menunjukkan kepada ketakwaan hatinya. Nah, insya Allah kita semua di sini tergolong orang-orang yang bertakwa. Banget Ustaz. Karena kini ko lah babak semifinal. 10 pertengahan. Iku lah para jawaranya insyaallah. Ya napa, Bu? Insyaallah ya. Kita tetap istiqomah ya, sampai akhir dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan,
kesempatan juga dengan keimanan. Nah, 3 tadi. Ah, itu tadi. Pak, Bu, ada di barat tuh, di barat orang memperingati namanya Hari Bantal Sedunia. Lah pernah Pak dengar apa? Hari Bantal Sedunia. Ada Ibu dengar Hari Bantal Sedunia? Kira-kira manga orang tua Hari Bantal Sedunia? Sedunia aku buah? Ada sedunianya juangnya, sedunia. Hari Bantal Sedunia. Manga orang tuh kira-kira? Lalu namanya Hari Bantal Sedunia. Ya bisa lalu. Tapi yang mereka lakukan adalah keluar rumah dengan membawa bantal, kemudian ditokok-tokoknya ke kawannya. Nah, itu namanya Hari Bantal Sedunia. Mode itu diperingati di orang apa Ibu? Hari Bantal Sedunia tadi. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad SAW yang mana dibarengi, yang dibekali Nabi Muhammad SAW tersebut dengan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umatnya? Bagaimana mungkin kita tidak akan memperingati hari turunnya Al-Quran itu? Nah, coba bandingan juga Hari Bantal Sedunia tadi. Ya, Hari Bantal Sedunia saja diperingati di orang. Apalagi kita di sini memperingati malam nuzul Al-Quran, malam turunnya Al-Quran. Jadi pantas nggak kita memperingati malam nuzul Al-Quran kok? Ya pantas. Itu dalilnya yang sebenarnya tadi. Surat Al-Hajj ayat 32. Nah, jadi yang harapkan Bapak Ibu, nah ada yang ragu lah memperingati malam nuzul Quran. Baik. Itu tadi kata yang pertama, memperingati. Anak-anak coba fokus. Mau tangan ini dah. Nah. Yang kedua yaitu malam, memperingati malam. Mangga memperingati siang, atau sore, atau pagi. Ya. Jadi Al-Quran ini turunnya pada malam hari. Makanya malam. Ndak siang, ndak sore, ndak pagi. Memperingati malam nuzul Al-Quran. Apa dalilnya? Nah, dalilnya lah, dalil. Setiap kata yang awak sampaikan ada dalilnya. Ya sampai ada dalilnya. Dalilnya ada pada surat Al-Qadar ayat 1. Ya. Kenapa Al-Quran itu diturunkan pada malam hari? Dalil surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah. Ustaz, kok kami sih kok Ustaz? Jadi Allah tuh banyak, Ustaz, kami itu kan banyak bersama-sama. Bukan itu maksudnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya, kemahakuasaannya, kebesarannya, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menggunakan kata kami tadi. Nah, itu contohnya tadi. Sesungguhnya kami. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan zatnya, sifatnya, ketauhidannya, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata aku atau saya. Nah, beda tuh, Pak. Nah, jangan disangka beko kami, banyak kami berarti Allah banyak. Enggak, itu maksudnya. Apa contohnya? Di dalam Al-Quran disebutkan la ilaha illa ana fa'budni. Tiada Tuhan selain aku. Nah, nak do kami dah. Fa'budni.
maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, enggak mengingat kami dong, mengingatku. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan, menunjukkan kemahakuasaannya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keuluhiyatannya, ketauhidannya, sifatnya yang esa tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata aku atau saya. Itu contohnya ayat maksud tadi. Jadi pada ayat yang pertama dari surat Al-Qadar tadi, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kebesarannya. Yaitu apa? Dengan menurunkan Al-Qur'an. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami turunkan dia, dia itu adalah Al-Qur'an. Fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu bila Pak, Bu? Ya di bulan puasa, bulan Ramadan. Ya. Di dalam surah Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah Lailatun mubarakatun, yaitu malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya malam yang diberkahi, Bapak Bu? Malam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah. Berkah itu apa maksudnya? Berkah itu adalah nilai tambah, nilai plus. Kalau orang kini menyebutkan value. Ada nilai tambahnya. Nilai tambahnya apa? Pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahr. Ya. Bagi siapa yang beribadah pada malam diturunkannya Al-Quran itu, pada malam Lailatul Qadar itu, yang malam itu penuh dengan keberkahan, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak berapa? 1000 bulan. Berapa 1000 bulan, Pak Bu? 82 tahun. Mayam buat tadi itu. Tak banyak makan kolak tuh soro. Yang mana pada malam Lailatul Qadar itu, malam yang penuh dengan keberkahan itu, kita sebutkan bahwasanya berkah itu adalah value, nilai tambah, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana jumlahnya itu adalah 1000 bulan, 82 tahun lebih kurang. Dia bisa memastikan umur 82 tahun, Pak Bu? Tidak ada yang bisa memastikan. 60 tahun, 70 tahun itu banyak. Ya. Kalau dapet dewa malam Lailatul Qadar kok 82 tahun. Ustaz, malam Lailatul Qadar kok ba'a Ustaz? Malam yang diturunkan Al-Qur'an kok ba'a? Apakah turunnya tuh per menit atau per detik atau ba'a sebenarnya itu? So ada orang menyabuian, kalau misalnya pas turun malam Lailatul Qadar tuh watalalo misalnya, langwih, nggak dapet lah. Misalnya malam Lailatul Qadar turun jam 2 malam, tahu-tahu Pak Ibu lama lalu jam 2 tuh, nggak dapet malam Lailatul Qadar. Mana itu pemahamannya? Tidak, ya. Pemahamannya bukan seperti itu.
Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an tersebut pada malam. Malam itu dari jam berapa ke jam berapa, Pak, Bu? Dari mulai maghrib sampai subuh, itu malam namanya. Itu namanya apa? Malam. Makanya bentuk kata yang dipakai di dalam Al-Quran itu adalah lailah. Lailah. Ada ta marbutoh di juangnya. Bukan kata al-lail. Kalau al-lail yaitu sebagian malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lail. Enggak ada ta di juangnya dah. Tapi kata yang dipakai di dalam surat Al-Qadar ini adalah lailah, lailatil, lailah. Ada ta di juangnya. Cobalah kita lihat. Itu menunjukkan apa? Durasi malam itu seluruhnya. Durasi malam itu seluruhnya. Jadi malam itu bukan jam 2 lewat seperempat, jam 2 lewat 10, bukan itu. Malam itu secara keseluruhan. Kalau misalnya Bapak Ibu sholat tarawih, sudah sholat tarawih pulang, setelah jago beko sahur, tiba anak-anak muda sahur, le dapat malam Lailatul Qadar, dapat. Itu yang kita sebutkan tadi dengan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam tersebut dengan rangkaian-rangkaian ibadah. Hanya saja persentasenya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu yang berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu misalnya sholat Isya mendengarkan ceramah, kemudian sholat tarawih, kemudian nanti bangun jam 1 atau jam 2 sholat tahajud, kemudian baca Al-Quran sampai orang sahur, kemudian sahur, apakah sama dapatnya di situ persentasenya, nilainya atau kualitasnya dengan yang saya sebutkan tadi? Tidak sama. Sudah sholat tarawih pulang lalu apalagi kalau ada nonton bola. Apakah yang pertama dan yang kedua tadi dapat? Ya dapat, hanya saja persentasenya itu yang berbeda. Ada yang dapat 30%, ada yang dapat 70%, ada yang dapat 80%, ada yang dapat 90%, ada yang dapat 100%. Makanya pada akhir-akhir dari bulan Ramadan itu kita disunahkan untuk i'tikaf. Tujuannya apa? Agar ibadah kita full, agar ibadah kita maksimal. Nah itu. Jadi kita tidak boleh mengatakan saudara kita nak dapat kok lalu saya pengananya, nak dapat malam Lailatul Qadar kok. Nak, jangan. Dapat, hanya saja kualitasnya yang berbeda. Beda. Itu tadi. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kok berapa minit kok, Pak? Beko ambo kan berang dia Pak Ahmad Rashid tu. Lama-lamanya Ustaz ceramah. Itu yang kedua, yaitu pada malam. Kenapa Al-Quran ini diturunkan pada malam hari? Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan pada siang hari saja, atau pada sore hari, atau pada pagi hari? Karena malam itu adalah waktu keheningan, waktu khusyuk. Seorang hamba tersebut beribadah. Waktu seseorang itu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu sebabnya. Cobalah Bapak Ibu ya, bangun pada malam hari ketika ya yang lain tidur, ya itu hening, khusyuk, tenang, fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu dengan kondisi dan keadaan tersebut Al-Qur'an tersebut diturunkan pada malam hari. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kata tadi, memperingati malam nuzul. Nuzul lagi. Nuzul. Apa itu nuzul? Tuh. Anak-anak, apa artinya nuzul? Nuzul itu nama kawan ambo Ustaz. Nuzul itu namanya. Nuzul itu artinya turun